bawa anak-anak berenang di Citraland. Assalamualaikum, ada lagi Bunda Besti. Ini ceritanya waktu di hari Rabu kemarin Mama Husna ngajakin bocah-bocah pergi berenang guys. Ini sekitar jam 1 siang. Ini Mama Husna sudah siap-siap. Tadinya kita mau berangkatnya jam 2 atau jam 3-an, tapi setelah Paksu pulang makan siang dia langsung bilang, "Ayo kita pergi berenang." Jadi di sini kita langsung go. Tapi di sini saya cuman diantar saja sama Paksu karena dia masih ada urusan di kantor. Dan ini kita sudah melewati kantor apa ini saya tidak mengerti. Yang jelasnya ini tempat permandian yang kita mau pergi. Water parknya enggak terlalu jauh dari rumah guys. Cuman butuh sekitar 10 menit kita sudah sampai di Citraland Water Park Kendari. Sebenarnya ini tempat tuh sudah lama sekali adanya, cuman baru saya mau jalan-jalan ke sini karena beberapa tahun yang lalu itu saya suka mau rencana ke sini, cuman saya berpikir mahal. Soalnya katanya ada yang pernah bilang itu tiket masuknya itu 65.000 per orang. Jadi saya pikir-pikir untuk 65.000 kayaknya lebih enak pergi main di depan deh. Jadi di sini saya dapat informasi lagi katanya masuknya itu cuma 35.000. Jadi di sini saya langsung gaskan. Dan Masya Allah ini kita sudah sampai di lokasi. Ini tempatnya di sini sekitar jam 1 siang itu hampir jam 2-an lah. Di sini tempatnya masih agak sepi sekali guys karena di sini masih baru dibuka karena katanya setiap hari Rabu, Kamis, Jumat dan Sabtu Minggu itu dibukanya sekitar jam 2 siang begitu Tidak lama kemudian saya duduk di sini tuh langsung datang ini pembawa menu. Jadi di situ dia nitip menunya, nanti kalau kita mau pesan nanti dia datang guys. Dan ini tempatnya Masya Allah sekali, ternyata recommended sekali buat kita ibu-ibu yang punya anak begitu karena di sini tempatnya selain luas, tempat mandinya juga luas, terus airnya tidak terlalu tinggi. Jadi kalau misalnya kita mau biarkan anak berenang tidak diawasi tidak masalah guys. Nah di sini juga itu tempat untuk bermainnya anak-anak terpisah dari tempat untuk permandiannya dewasa guys, dan itu jaraknya lumayan agak jauh guys. Jadi kalau misalnya kita yang punya bocah dan kita juga mau sekedar healing, sekedar santai, kita bisa bawa anak ke sini. Kenapa saya bilang bisa begitu? Karena di sini juga bisa kayak bawa karpet, terus bisa makan-makan di situ, gelar-gelar karpet sambil makan-makan sambil kita lihat-lihati saja ini bocah. Karena kita lihat sendiri airnya itu di atasnya sedikit mata kaki guys. Jadi kalau misalnya untuk anak-anak yang tidak terlalu jago berenang, saya yakin dia tidak bakalan tenggelam sih guys. Nah selain itu juga di sini ada beberapa wahana-wahananya guys. Kayak ini perosotan yang pertama ini. Nah ini perosotannya itu bukan bilang satu perosotan, ini ada 4 perosotan. Jadi tidak rebutan anak-anak kalau misalnya dia mau main di sini guys. Karena kendala biasanya itu orang kalau misalnya kayak di tempat beginian itu biasanya kalau rame itu anak-anak kadang kayak tidak kebagian, tidak dapat giliran untuk main perosot-perosotan, atau mungkin dia malu karena misalnya banyak orang begitu. Nah kalau di sini guys, di sini aman guys, aman sekali karena maksudnya perosotannya banyak, wahana-wahananya lumayan. Jadi ya maksudnya tidak rebutan-rebutan begitu dan luas tempatnya. Jadi kalau misalnya mau serame apapun kita masih bisa menikmati guys. Selain anak-anaknya juga bisa bermain di sini, kita juga bisa bermain loh guys. Karena di sini juga kita orang tuanya sambil jaga-jaga sambil perosotan juga bisa loh guys. Nah di sini buktinya saya lagi di atas tempat perosotannya ini, duduk-duduk sambil lihat-lihati pemandangan sekeliling. Dan Masya Allah di sini tuh masih kondisinya masih sepi-sepi aja guys. Nah di sini juga airnya itu belum dikasih mengalir karena memang belum terlalu banyak anak-anak yang main. Nah ini tempat perosotan keduanya. Ini tempat perosotan keduanya Masya Allah lebih cantik lagi. Nah cuman di sini perosotannya itu tidak terlalu licin. Jadi kalau anak-anak memprosot-prosot itu harus bagaimana ya, harus dibantu gitu. Tidak bisa dia langsung prosot seperti biasanya gitu guys. Nah lanjut di sini, kebetulan di sini abangnya dia mau prosot, mau coba-coba. Jadi di sini karena tidak bisa terprosot jadi jadinya jalan guys. Nah di bawahnya ini juga guys ada tempat kayak apa ya, ini kayak terowongan begitu guys. Dan di dalam situ tuh airnya dingin guys. Kalau yang di luar itu agak panas airnya karena mungkin pantulan langsung dari matahari guysku. Nah di sini saya coba berkeliling jalan-jalan sampai ke ujung.
Saya lihat-lihat di sini tuh belum ada yang dikasih jalan kayak airnya, pokoknya belum ada yang dikasih menyala. Karena sebenarnya ini tuh ada ember tumpahnya yang dari atas, ada juga sepanjang apa namanya ini pagar-pagarnya itu sepanjang ininya ada semua keran-keran airnya kayak air seluncur-seluncuran begitu. Tapi belum dikasih menyala, guys. Jadi di sini saya coba-coba lagi pergi di tempat yang ini. Nah, ini sekedar informasi juga, guys. Di sini tuh wahana yang kedua ini ada 4 perosotan, guys. Itu tadi yang merah 1, ini ada yang biru 1, dan ini ada yang warna toska 1, dan di belakangnya itu ada yang warna kuning lagi 1, guys. Jadi kalau misalnya kita bawa Anata ke sini terus dalam kondisinya agak rame, tetap kita tidak bakalan tidak kebagian tempat main perosotan, guys. Karena di sini banyak perosotan-perosotannya. Jadi anak-anak itu sangat menikmati, guys. Mau main ke sana, mau main ke sini, pokoknya Masya Allah sekali tempatnya. Kenapa saya baru tahu hari ini ya? Padahal ini sering saya lihat postingan-postingannya orang pergi ke sini. Cuman kayak belum ada niat begitu mau ke sini. Nah, sekalinya kemarin ini saya kasih pilihan anakku untuk pergi main di depan atau main di sini, mereka pilih berenang. Jadi di sini pokoknya saya kasih puas sampainya mereka itu kayak biru-biru tangannya berenang. Sampainya memang dia puas karena saya bilang mumpung kita di sini dan saya juga enggak terlalu enggak terlalu sibuk jagai begitu karena enggak terlalu rame juga. Nah, ini tempat yang satunya lagi, ini untuk tempat kayak umur-umur SD begitu. Nah, di situ lumayan agak dalam. Tapi di tempat pas seluncurannya saja orang, kalau kesananya itu dangkal. Dan di sebelahnya itu saya tidak sempat ke sebelahnya sana. Yang ada itu seluncuran yang berputar-putarnya saya tidak sempat ke situ, dan itu tempatnya untuk orang bukan dewasa juga sih, kayak remaja, di atas remaja begitu, guys. Karena tadi saya sudah dari di sana, jadi di sini ceritanya saya mau naik lagi di atas karena ini kita sudah berkeliling di bagian bawah-bawahnya. Karena saya penasaran bagian di atas itu bagaimana pemandangannya, guys. Jadi di sini kita mau naik dulu, guys. Nah, ini di atasku ini tangga-tangga ini ndak licin, guys. Bagus dia anunya semen-semen bawah yang kita injak itu tidak licin, guys. Nah, ini saya sudah di atas sambil saya lihat-lihat ini pemandangan. Masya Allah, ternyata kalau dari atas ini cantik, guys, kelihatan semua. Dan ini bocahku, dia ceritanya mau main perosotan, tapi saya larang, guys, karena di situ terlalu tinggi dan terlalu curam. Takutnya dia ndak ada yang jagai di bawah, guys. Dan di sini ada kejadian yang sangat-sangat lucu, guys. Ini pas saya di atas, guys, tiba-tiba ini airnya dia meluncur, dia apa namanya, dia dikasih jalan sama itu orangnya. Jadi ini sepanjang ini tuh keluar semua air-air mancurnya. Jadi di sini pas saya posisi tadi di bawahnya langsung dia menyala itu airnya, hampir dia basah HP ku, guys. Saya tidak tahu juga ini kenapa tadi tiba-tiba langsung menyala ini airnya, padahal di situ belum ada instruksi apa-apa. Jadi untung sekali pas dia menyala itu saya langsung tutupi cepat HP ku, guys. Alhasil di sini saya yang basah, guys. Padahal rencananya di sini saya itu tidak mau mandi, guys, karena saya tidak bawa baju ganti, guysku. Jadi oke, kita lanjutkan di part 2 ya. Jangan lupa nonton part 2-nya. Oke, assalamualaikum.